proses inti or proses menyampaikan nilai pada pelanggan. Get support proses memberikan sumber daya dalam proses inti, penggabungan modal, penganggaran, pengembangan karyawan, sistem informasi. Proses inti Rajeki et al. 2007. Pertama, proses pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Gini, sebentar Mbak Lili. Jadi gini, kalau misalnya ketemu tulisan seperti ini, jadi Mbak Lili bisa atau teman-teman sekalian bisa ngomong gini. Jadi dalam fungsi-fungsi operasional di sini Krajewski et al. Di tahun 2007 itu menjelaskan atau membagi proses inti dalam fungsi operasional itu dibagi menjadi, kalau misal di sini ada empat proses gitu. Nah, salah satunya yang pertama proses pengolahan hubungan dengan pelanggan. Nah, dalam proses pengolahan hubungan dengan pelanggan ini Mbak bisa jelaskan ini. Nah, untuk satu aja udah bisa jelaskan panjang lebar sebenarnya. Seperti itu. Bisa diulang. Oke, bisa, silakan. Bisa. Ya, silakan. Menurut Rajeki et al. 2007 ada 4 proses inti, yaitu yang pertama proses pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Karyawan terlibat langsung dengan pelanggan. Contohnya pemasaran. Dalam pemasaran, karyawan berinteraksi langsung dengan pelanggan, melayani pelanggan tersebut. Kedua, proses pengembangan produk atau jasa baru. Karyawan terlibat dalam proses pengembangan produk dan jasa baru. Produk atau jasa baru tersebut dikembangkan sesuai dengan spesifikasi pelanggan eksternal. Yang ketiga, proses pemenuhan pesanan. Proses pemenuhan pesanan meliputi kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan jasa pelayanan kepada pelanggan eksternal. Keempat, proses hubungan pemasok. Dalam proses tersebut, karyawan memilih pemasok jasa, bahan baku, fasilitas, dan informasi dengan cepat dan efisien. Rantai keuntungan jasa Service Point Silver Throw 2002 meliputi kepuasan dan loyalitas pelanggan yang akan mendorong serangkaian kinerja yang menghubungkan antara kualitas, produktivitas, nilai pelayanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan sehingga dapat mendorong keuntungan dan pertumbuhan. Oke, stop. Untuk rantai nilai sendiri itu bisa dijelaskan bahwa rantai nilai di sini adalah merupakan produk dan jasa dihasilkan dalam serangkaian kegiatan yang saling terkait membentuk suatu rantai nilai untuk menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan. Nah, dari rantai nilai ini sendiri bisa nggak teman-teman ngasih contoh produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan rantai nilai ini yang dimaksud? Silakan teman-teman. Halo? Nggak ada. Oke, Mbak Lili bisa nggak jelaskan berkaitan dengan rantai nilai ini? Contohnya seperti ini loh Pak, rantai nilai. Mau saya tanyakan. Ayo teman-teman silakan. Ini mudah ini.
Yuk, latihan ngomong. Silakan Mbak Ayu, udah usah typing, langsung ngomong aja. Produk apa aja boleh, Pak? Boleh, silakan. Nggak harus yang besar-besar, nggak apa-apa kan? Boleh. Seperti misalnya tempat kakak saya itu kalau lebaran itu membuat kue. Jadi produknya itu yang pertama ya disiapin barangnya, kemudian dicari karyawan yang bisa membuat kuenya. Nah, kemudian kalau udah siap ya udah dijual. Ya, itu yang paling simpel. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan tentang rantai nilai itu diruntut gitu? Jadi kan ini kan rantai nilai itu kan nanti akhir-akhirnya itu ketemunya itu produk dan jasa yang dihasilkan. Nah, tapi saya mau itu ada serangkaian kegiatan yang saling terkait. Misalnya kayak seperti yang dijelaskan sama Mbak Ayu tadi, tapi terlalu cepat Mbak Ayu menjelaskan. Sebenarnya Mbak Ayu bisa menjelaskan panjang lebar tuh gitu. Nah, kalau Ya, misalnya ada tugas kalau misalnya ada tugas dari tuton yang lain, misalnya berkaitan tentang rantai nilai, kalau Mbak menjelaskan hanya segitu saja itu nanti kurang lengkap seperti itu. Oh. Ya, coba diulangi lagi bagaimana menjelaskannya. Oke, jadi yang pertama itu jauh hari sebelum hari raya itu biasanya kakak saya itu membeli membeli barang-barang yang dibutuhkan, kayak misalnya tepungnya, minyaknya, seperti itu. Jadi harganya itu lebih murah dibandingkan udah mendekati lebaran. Nah, kemudian setelah misalnya barang yang mau dipakai itu sudah ready, kita cari karyawan yang siap untuk bekerja pas di hari puasa itu. Nah, setelah dibuat barangnya, kemudian di packing, kemudian dicari, selain kita mencari pelanggan, biasanya itu dikasihin ke toko-toko pasaran kecil seperti itu untuk dipasarkan. Tapi juga biasanya ada orang yang mencari ke rumah seperti itu. Oke, nah gitu kan enak kan? Yang lain kan juga puas gitu. Oke, makasih Mbak Ayu. Silakan Mbak Usniar. Halo, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Oke, untuk jasa bikin payek sendiri itu dari mulai awal ya, pembelian tepung itu ada orang yang ngantar barangnya, itu adalah jasa kan, dia jasa nganterin tepung lah, minyak, gas LPG dan lain-lain itu, dan dibikin adonan dan macam-macam. Dan saya sendiri, saya merasa sebagai saya pemberi jasa, karena jasa pembuatan payek, dan itu nggak gampang. Kalau kami para karyawan tidak memberikan jasa pembuatan payek, itu si bos juga kan dia tidak bisa mengeluarkan produk payek itu sendiri untuk dijual. Begitu Pak singkatnya. Terima kasih. Oke, makasih. Ya Mbak Masri Ayu, silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lain dari makanan ini tentang proses yang dipilih, Pak. Halo? Ya, oke. Ya, pertama-tama itu disiapkan barangnya, kain untuk membuat video ini. Pertama pemotongan, kedua itu penjahitan produk ini dari pengobratan. Setelah dari pengobratan ke overdeck, menuju ke sablon. Setelah dari sablon itu pembersihan benang, pengecekan benang dan pengecekan barang antara yang baik dan enggak, yang siap dikirim ke pelanggan atau ke konsumen. Setelah barang di tes dan dipilih, dipisah-pisah, dari situ pengeplakan. Nah, setelah pengeplakan terus pemasangan label dan dikarcis. Setelah itu dikirim ke pelanggan ataupun dipasarkan melalui event-event atau seperti pameran-pameran besar yang ada di Jakarta. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Masria. Oke, teman-teman sudah paham ya rantai nilai ya. Jadi konsepnya seperti itu tadi dijelaskan sama Mbak Lili. Nah, terus sampai di rantai keuntungan jasa, proses intinya, terus contoh-contohnya juga sudah tahu. Jadi paling tidak nanti kalau semester